Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadari dengan NIM 21030150097. Di sini saya akan menjelaskan kompleksitas algoritma pencarian nilai maksimum atau minimum 10 bilangan, yang dimana tugas ini diperuntukkan untuk remedial mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama ada definisi. Algoritma pencarian search adalah suatu algoritma di mana sebuah data akan dicari dalam sekumpulan data yang sudah terurut ataupun yang belum terurut. Jika data tersebut dapat ditemukan, maka akan diubah menjadi data lainnya. Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari sekumpulan data, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil dari sekumpulan data. Sebuah data perlu diketahui nilai maksimum dan minimumnya untuk menentukan yang terbaik dari semua nilai yang ada pada data-data tersebut. Isi: menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama yaitu pencarian nilai maksimum. Pada prinsipnya, alur dari pencarian nilai maksimum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dideklarasikan sebuah variabel bernama max. Yang kedua, variabel max tersebut diisi dengan data pertama dari kumpulan data. Yang ketiga, program melakukan iterasi dengan looping for menuju ke data kedua, ketiga, dan seterusnya hingga data terakhir. Keempat, setiap kali iterasi, data dibandingkan dengan nilai data variabel max. Jika data pada langkah iterasi tersebut nilainya lebih besar daripada data variabel max, maka data tersebut dimasukkan ke variabel max menggantikan data sebelumnya. Yang kedua, ada pencarian nilai minimum. Pada prinsipnya, alur dari pencarian nilai minimum sama dengan pencarian nilai maksimum. Hanya ada sedikit perbedaan pada pembandingan variabel. Alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dideklarasikan sebuah variabel bernama min. Yang kedua, variabel min tersebut diisi dengan data pertama dari kumpulan data. Yang ketiga, program melakukan iterasi dengan looping for menuju data kedua, ketiga, dan seterusnya hingga data terakhir. Keempat, setiap kali iterasi, data dibandingkan dengan nilai data variabel min. Jika data pada langkah iterasi tersebut nilainya lebih kecil daripada data variabel min, maka data tersebut dimasukkan ke variabel min menggantikan data sebelumnya. Selanjutnya ada kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma yaitu base case, keadaan terbaik, worst case, keadaan terburuk, dan average case, keadaan rata-rata. Cara menghitung kompleksitas tersebut yaitu yang pertama base case. Rumusnya yaitu n-1. Kondisi terbaik base case tercapai jika data telah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Contoh, sebuah deret data diisi dengan nilai dari terbesar hingga terkecil 4, 5, 7, 9. Jumlah data yaitu 4 dikurangi 1, 3. Jadi terdapat 3 proses perbandingan pada kondisi base case. Yang kedua, worst case. Rumusnya yaitu 2 n dikurang 1. Kondisi terburuk worst case tercapai jika data telah urut namun dengan urutan yang terbalik, yaitu dari yang terbesar hingga terkecil. Contoh, sebuah deret data diisi dengan nilai terbesar hingga terkecil 9, 7, 5, min 4. Jumlah data 4. 4 dikurangi 1, 3. 3 dikali 2, 6. Jadi terdapat 6 proses perbandingan pada kondisi worst case. 3. Average case. Rumusnya yaitu n-1 ditambah 2 n-1 dibagi 2. Kondisi rata-rata average case tercapai jika nilai yang berada dalam data random atau acak. Contoh, sebuah deret data diisi dengan nilai random atau acak 5, min 4, 7, 9. Jumlah data yaitu 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 1 kali 2 sama dengan 6 bagi 2. 3 plus 6 sama dengan 9. 9 bagi 2 yaitu 4,5. Terdapat 4,5 perbandingan pada kondisi average case. Hasil analisis kompleksitas. Kondisi pertama yaitu base case. Dari data 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Maka diketahui jumlah data itu 10. Nilai maksimal 55 didapat dari nilai data terbesar. Nilai minimal 10 didapat dari nilai data terkecil. Rumus n-1. Jumlah data 10. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Maka ditemukan 9 proses perbandingan dalam kondisi base case. Kondisi yang kedua yaitu worst case. Data sama dengan 55, 50,
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Maka diketahui jumlah data sama dengan 10, nilai maksimum sama dengan 55, didapat dari nilai data terbesar. Nilai minimum sama dengan 10, didapat dari nilai data terkecil. Rumus kondisi worst case yaitu 2 n min 1. Jumlah data 10 dikurangi 1 dikali 2, maka 9 kali 2 sama dengan 18. Maka ditemukan 18 proses perbandingan dalam kondisi worst case. Kondisi selanjutnya yaitu average case, data 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Maka diketahui jumlah data sama dengan 10. Nilai maksimum 55 didapat dari nilai data terbesar. Nilai minimum sama dengan 10, didapat dari nilai data terkecil. Rumus average case yaitu n min 1 plus 2 n min 1 dibagi 2. Jumlah data dikurangi 1 plus jumlah data dikurangi 1 dikali 2 dibagi 2. 9 plus 9 dikali 2 yaitu 27. 27 dibagi 2 hasilnya adalah 13,5. Maka ditemukan 13,5 proses perbandingan dalam kondisi average case. Nah, saya membuat flowchart dari mulai, kemudian simbol input atau output jumlah data, kemudian simbol output dan input lagi. Terus kemudian saya di sini melakukan proses yaitu simbolnya kotak. Yaitu prosesnya membandingkan nilai. Dan jika nilai lebih dari max, maka max sama dengan nilai, dan jika nilai kurang dari min, maka min sama dengan nilai. Dan kemudian selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Di line pertama yaitu ada include IOStream sebagai standar input atau output. Yang kedua, using namespace std, yaitu ini digunakan sebagai standar library. Selanjutnya ada in main, yaitu sebagai function utama dari program ini. Lalu ada buka kurung kurawal di sini sebagai awal pengkondisian. Lalu setelahnya saya mendeklarasikan 4 variabel dengan menggunakan tipe data float. Kenapa saya menggunakan float? Karena float bisa untuk menampung angka pecahan. Selanjutnya dari line 7 dan 8 saya membuat subjudul dengan program menentukan nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya line ke-9 cout banyak data, yaitu untuk mencetak string yang nantinya akan ditampilkan di layar. Lalu saya chain-kan JML_index untuk proses penginputan. Selanjutnya ada for in a sama dengan 1, titik koma a kurang dari sama dengan JML_index, titik koma a plus plus, yaitu ini sebagai proses looping menggunakan for. Cout masukkan data ke, itu ini untuk mencetak hasil looping tersebut. Kemudian ada cin nilai untuk proses penginputan. Selanjutnya ada if a sama dengan 1, kondisi yang bernilai salah atau false. Max sama dengan nilai dari variabel max. Min sama dengan nilai dari variabel min. Selanjutnya else, kondisi yang bernilai benar atau true. If nilai lebih dari max, kondisi benar atau true, maka akan menampilkan blok dari kondisi tersebut. Selanjutnya ada max sama dengan nilai dari variabel max. If nilai kurang dari min, kondisi benar atau true, maka akan menampilkan blok dari kondisi tersebut. Min sama dengan nilai dari variabel min tersebut. Lalu di sini ada tutup kurung kurawai dari line ke-23 sampai ke-25, yaitu ini sebagai akhir dari kondisi fungsi-fungsi di atas. Selanjutnya saya cout nilai maksimum max ndl, yaitu untuk mencetak string yang nantinya akan ditampilkan di layar. Dan tak lupa juga cout-kan nilai minimumnya untuk mencetak string yang nantinya akan ditampilkan di layar. Lalu ada tutup
kurawal yang terakhir ya, itu akhir pengondisian. Nah, di sini saya merankan program tersebut. Setelah di run, maka hasilnya akan seperti ini. Saya di sini menggunakan 10 data. Masukkan data ke 1, 10, masukkan data kedua, 15, masukkan data ketiga, 20, masukkan data keempat, 25, masukkan data kelima, 30, masukkan data keenam, 35, masukkan data ketujuh, 40, masukkan data ke-8, 45, masukkan data ke-9, 50, masukkan data ke-10 sama dengan 55. Di sini diketahui nilai maksimum dari data tersebut yaitu 55 karena yang terbesarnya 55, dan nilai minimum dari data tersebut yaitu 10 karena nilai terkecil dari data tersebut adalah 10. Kesimpulan dan saran. Dari analisis yang dilakukan pada 10 data ditemukan kondisi yang berbeda-beda. Pertama, kondisi base case terbukti lebih cepat karena melakukan 9 proses perbandingan saja. Kedua, kondisi worst case cenderung lebih lambat karena melakukan 18 proses perbandingan. Ketiga, kondisi average case melakukan proses perbandingan rata-rata dari kedua kondisi di atas, yaitu 13,5 proses perbandingan. Banyak program yang bisa dibuat dengan bahasa C++, salah satunya program menentukan nilai maksimum dan minimum yang bisa diaplikasikan di banyak instalasi, seperti perguruan tinggi, di mana program ini bisa digunakan untuk menentukan nilai tertinggi, terkecil, dan rata-rata dari beberapa mahasiswa. Penutup. Analisis kompleksitas algoritma pencarian nilai maksimum dan minimum 10 buah bilangan akhirnya dapat terselesaikan. Penulis sangat menyadari adanya sebuah keterbatasan dalam analisa ini, jadi sangat diharapkan adanya sebuah kritik dan saran. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.